I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord, and I lift my voice. Yes, oh Lord, to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Let it be a sweet, sweet sound in your Inilah yang menjadi kerinduan hati kami dan doa kami ya Tuhan. Segala kehidupan kami itu menjadi musik yang merdu di hadirat-Mu. Segala perbuatan, perkataan, pikiran, keberadaan hidup kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk tahun yang baru di mana Engkau memberikan kepada kami dimensi yang baru. Dan kami mengucap syukur untuk pesan-pesan firman-Mu yang telah kami dengar dan kami terima sejak di awal tahun ini sampai hari ini. Dan juga pada pagi hari ini Engkau memberkati hamba-Mu Pak Hardanta yang telah menyampaikan pesan dan kesaksian betapa baiknya Engkau dalam kehidupan anak-anak-Mu. Engkau yang memberkati keluarga hamba-Mu ini. Dan kami mengucap syukur jikalau kami akan melanjutkan mendengar pesan-pesan firman-Mu. Kami sambut dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Yesus, mari kita yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Kami mengucapkan selamat tahun baru Imlek untuk kita semua. Kita masih dalam suasana Imlek dan kita bersyukur kita tinggal di Indonesia. Tadi kita sudah mendengar kesaksian dari Pak Hardanta, di negara lain itu 4 musim ya. Dan musimnya itu bisa tiba-tiba berubah ya. Dan luar biasa ya, happy anniversary ya Pak Hardanta. Happy wedding anniversary. Saya masih ingat waktu yang ke-25 kami diundang memberitakan firman itu di Medan ya. Ya, nanti tunggu lagi Pak kapan, mungkin mau ajak-ajak juga ya, teman-teman ke luar negeri ya. Haleluya. Nah, ini sungguh merupakan satu sukacita bagi kita, di mana kita mendengar kalau Imlek itu berbicara tentang perayaan musim semi. Kita tahu banyak musim di dunia ini, dan musim-musim itu kebanyakan orang tidak bisa beraktivitas
dengan maksimal di musim dingin. Ya. Di musim panas itu juga panasnya bukan main. Tapi kalau di musim semi, itulah yang dinantikan oleh penduduk bumi ini. Karena di sana kita melihat cuaca itu begitu cerah, bunga-bunga itu bermekaran di mana-mana. Dan kita juga melihat musim semi itu adalah musim penuaian, panen. Panen raya itu terjadi waktu spring, sehingga ada istilah spring harvest. Kita mulai masuk di dalam penuaian, berkat dan anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara terkasih, kalau kita berbicara tentang dimensi yang baru, maka dimensi ini berbicara tentang ukuran. Katakan bersama, ukuran. Jadi kalau saudara mau mengerti apa arti dimensi, maka arti yang pertama yang terutama itu adalah measure, ukuran. Ada 3 dimensi, ada 4 dimensi, ada 2 dimensi, itu bicara ukuran. Tetapi dimensi yang baru ini menceritakan satu ukuran yang belum pernah kita alami. Satu kapasitas yang begitu besar yang Tuhan berikan dalam hidup kita, yang belum pernah kita lihat, yang belum pernah kita dengar, yang belum pernah timbul dari dalam hati. Itu berbicara dimensi. Itulah sebabnya doa saya adalah di tahun yang baru ini, 2020, apa saja yang kita rindukan dari Tuhan, Tuhan akan memberikan greater measure and greater glory. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. 2 statement ini yang terus muncul waktu kami berdoa. Greater measure, greater glory. Ukuran yang lebih besar, yang lebih luas, dan juga kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Nah, pada saat kami merenungkan pesan ini, maka Tuhan berbicara banyak hal, saudara. Bagaimana cara kita itu mengalami dimensi yang baru? 2 Korintus 3 ayat 18 yang menjadi ayat emas untuk kita di tahun ini. Demikian firman Tuhan, mari kita baca 2:3. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dari ayat ini, yang paling penting kita perhatikan itu adalah kalimat serupa dengan gambarnya. In his image. Imago Dei dalam bahasa Latin di Alkitab. Yaitu gambar Allah, gambar Kristus. Nah, pada saat saya merenungkan tentang gambar, mengapa gambar itu begitu penting, saudara? Terutama gambar Kristus yang kita lihat bagaikan di cermin untuk hidup kita, yang menjadi standar hidup kita. Saya ingat waktu kecil kita sering diberikan mainan ya, yang bernama jigsaw puzzle, di mana kita mulai memasang kepingan-kepingan gambar agar kepingan gambar itu terbentuk ya, semuanya, wujudnya. Nah, ada tingkat kesulitannya. Kalau kepingannya hanya 10 dan 20 keping, itu anak-anak TK juga bisa ya. Karena itu kelas yang paling gampang. Tapi kalau kepingannya kecil-kecil dan begitu banyak sampai ribuan keping, maka itu tingkat kesulitannya advance, yang paling sulit. Yang hanya orang-orang yang terlatih, yang pintar, yang dapat menyusun. Nah, ketika saya mulai merenungkan ini, Tuhan katakan satu hal. Bagaimana kita dapat menyusun semua itu menjadi bagus dalam hidup kita? Karena hidup kita ini ibarat kepingan-kepingan ya, rencana Tuhan yang kita masih belum tahu, kita belum lihat. Kadang kita juga tidak mengerti mengapa kita diminta lakukan ini dan itu ya. Ibarat kepingan-kepingan jigsaw ini. Nah, cara untuk kita bisa menyusun semua itu menjadi begitu bagus dan begitu sempurna, itu adalah kita harus melihat dulu gambarnya
sebelum kita mulai menyusun. Yang mengerti katakan amin. Orang yang profesional di dalam jigsaw puzzle itu tahu, sebelum mereka mulai menyusun, mereka harus lihat dulu apa gambar yang mau disusun itu. Karena kalau tidak, mereka akan menerka-nerka, ini apa ini? Ya, kepingan yang mana ini? Warnanya kok biru, kok yang ini hijau? Ya. Tapi begitu mereka lihat, oh rupanya ini gambar pemandangan. Mereka tahu di mana pohonnya, di mana gunungnya, di mana rumah, ya, di mana pekarangan, di mana anak-anak kecil, keluarga. Mereka bisa menyusun dengan cepat. Demikian juga dengan hidup kita. Mengapa di firman Tuhan ini, 2 Korintus, kita harus melihat gambar Kristus. Sehingga pada saat kita melihat gambar Kristus, His image dalam hidup kita, maka pada saat kita mulai tidak mengerti apa yang terjadi dengan kehidupan ini. Ibarat jigsaw puzzle, atau ibarat mainan Lego, saudara, yang kecil-kecil, kita tidak tahu apa sebenarnya yang mau dilakukan. Maka Tuhan mulai menuntun hidup kita, dan kita tahu, oh rupanya ini rencana Tuhan, God's plan. Rupanya ini tujuan dari Tuhan, God's purpose. Sehingga kita mulai mengejar, kita mulai pursue rencana dan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, Alkitab itu semua berbicara tentang blueprint, rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Master plan itu semua ada di sini. Konsep itu harus kita terima sebelum kita berjalan bersama Tuhan. Orang-orang Israel pada zaman perjanjian lama, ketika mereka keluar dari Mesir, mereka tidak mengerti apa tujuannya mereka keluar dari Mesir. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Ada yang mulai bersungut-sungut. Kenapa di sini kita tidak ada daging seperti di Mesir? Mengapa kita tidak pernah makan mentimun yang enak? Di depan kuali ada bawang pre, bawang merah. Kemudian mereka mulai memberontak, rebel, dan mereka mau kembali ke Mesir. Tanpa mengerti apa maksud Tuhan. Sebenarnya Tuhan sudah singkapkan isi hatinya. Di mana Tuhan berkata kepada Musa, beritakan kepada orang Israel, mereka akan menjadi kerajaan imam. Mereka akan dibedakan dari bangsa lain. Mereka akan mengenal hukumku. Mereka akan mengenal isi hatiku. Dan mereka akan mengalami keintiman kasihku di dalam hidup mereka. Mereka akan membangun tempat kudus supaya aku diam bersama dengan mereka. Itulah sebabnya waktu mereka keluar dari Mesir, pintu kemurahan itu dibuka. Dan tiba-tiba orang-orang Mesir itu memberikan perhiasan emas kepada mereka ketika mereka keluar. Pintu kemurahan itu terbuka secara ajaib. Waktu mereka mengetuk pintu tetangga, tiba-tiba pintu terbuka. Dan mereka mulai mendapat perhiasan, mendapat emas. Saudara jangan coba-coba ketuk pintu tetangga dan minta-minta perhiasan hari ini ya. Minta kue pun dia tanya dulu siapa ya. Tetapi pintu kemurahan itu waktu terbuka, tiba-tiba terjadi perpindahan kekayaan dan anugerah Tuhan. Why? Untuk apa? Tuhan katakan, supaya mereka membangun tempat kudus bagiku. Supaya aku diam bersama dengan mereka dan menuntun kehidupan mereka. Supaya mereka mengerti di dalam hidup ini, ketika mereka itu lapar, ketika mereka itu haus, aku yang membuka batu karang mengeluarkan air. Aku yang menyediakan mana yang turun dari surga. Sehingga mereka makan dan mereka menjadi kenyang. Dan mereka tidak pernah lagi kelaparan. Dan mereka sehat selama bersama dengan aku. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau
Saudara, pada saat saya mulai menangkap apa yang Tuhan rindukan dalam hidup kita, agar kita mengenal Kristus, melihat gambarnya, saya mulai merenungkan firman ini. Dan begitu banyak hal-hal yang ajaib Tuhan singkapkan. Dan saya akan lanjutkan, ya, nanti saya akan berikan detailnya untuk kita. Mengapa kita perlu mengalami dimensi yang baru ini? Dan tema kita di bulan Februari ini adalah New Dimension in Love, di dalam kasih. Oleh karena di Efesus pasal 3, di ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata ini. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. 19. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Inilah dimensi baru dalam kasih. Kasih yang begitu luas, yang begitu lebar, yang begitu panjang, yang begitu tinggi dan dalam ini. Kita harus kenal dari Kristus. Mungkin saudara bertanya, Pastor Lu, untuk apa kita mengenal kasih Kristus? Saya percaya saudara punya kebutuhan, amin. Punya keperluan, tadi ayatnya dibacakan Pak Hardanta. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan kemuliaannya dalam Kristus. Kita punya keperluan. Mungkin keperluan saudara hari ini adalah kesehatan. Mungkin keperluan saudara itu adalah pekerjaan. Atau bisnis itu agak lancar lagi karena udah beberapa tahun saudara, beberapa sektor bisnis itu tidak bergerak sama sekali. Terutama properti. Dan imbasnya 128 produk juga tidak bergerak dengan cepat. Dan itu melambat. Itu disebut multiplier effect dari sektor properti. Dan banyak hal yang kita perlukan, yang kita rindukan. Dan Tuhan katakan satu hal, anakku, pada saat engkau mengenal kasih-Ku, maka ketika kita ini berdoa, kita tidak pernah lagi berdoa dengan cara yang sama. Mengapa? Karena kita mulai mengenal Tuhan kita yang begitu baik, Bapa kita, yang lebih rindu menolong kita daripada kita rindu ditolong. Ada amin? Saudara, saya membaca banyak kisah mengenai orang tua yang begitu menyayangi anaknya. Ada yang anaknya itu sudah sakit. Dan dokter katakan sudah tidak ada lagi cara untuk menolong. Sudah tidak ada lagi. Tapi ada orang tua yang mulai berpikir, seandainya saya yang bisa mengambil semua penyakit, saya yang tanggung, anakku ini bisa sehat, saya akan lakukan. Itu orang tua, saudara. Ada yang berkata dia itu harus ada. Ada yang menolong dia dengan organ tubuhnya itu. Ada orang tua katakan, dari kami saja. Saudara, ini orang-orang yang ada di dunia ini. Dan Yesus berkata di Matius 7 ayat 11, jikalau kita yang di dunia ini, jikalau kamu yang jahat, tahu memberi apa? Pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Kalau anak-anak saudara perlu makan, dikasih enggak? Perlu uang sekolah, kuliah, untuk kebutuhan mereka, diberikan saudara. Apalagi, katakan apalagi. Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Dalam bahasa Inggrisnya ayat ini katakan, if you then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more, katakan bersama, how much more, sekali lagi,
How much more? How much more shall your Father which is in heaven give good things to them that ask him. Saudara, kata how much more itu adalah new dimension in love. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita tidak dapat memahami, tapi begitu kita mengerti, Tuhan lebih rindu menolong saudara. Tuhan lebih rindu memulihkan kehidupan saudara. Tuhan lebih rindu menyembuhkan. Karena yang tadi saya katakan, orang tua yang berkata, seandainya kami yang bisa mengambil penyakit anak kami ini, Yesus sudah melakukan untuk kita. Saya berbincang dengan Bu Ros, ya, kami banyak berdoa di tahun yang baru ini. Kita akan masuk di dalam ibadah, kesembuhan dan juga mujizat. Saya doakan saudara, nanti di doa Sabtu ini, nanti ada hari di mana kita punya waktu doakan orang-orang yang membutuhkan. Amin. Kalau hari Minggu nanti terlalu back to back service. Tetapi kalau hari Sabtu ini, saudara bawa siapa saja yang perlu didoakan. Bahkan siapa aja yang rindu didoakan saudara. Kita doakan lawatan Tuhan itu turun. Dan mengalami mujizat. Dan juga mengalami penerobosan di dalam Tuhan dan kesembuhan. Yang percaya katakan amin. Nah pada saat kami merenungkan ini, Alkitab katakan Yesus sudah melakukan untuk kita. Karena Matius 8 ayat 17 katakan, pada saat pelayanan Yesus di dunia ini ketika dia menyembuhkan orang-orang sakit, maka dikatakan hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul, katakan memikul, kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Kalau apa yang sudah Tuhan Yesus tanggung, saudara tidak perlu tanggung lagi. Amin. Apa yang sudah Tuhan Yesus pikul, saudara tidak perlu lagi dipikul. T.L. Osborne katakan, mengapa banyak orang-orang Kristen ya, itu sakit? Karena seringkali mereka tidak memperhatikan apa yang diucapkan dan mereka tidak memiliki iman, kepercayaan kepada Kristus yang sudah menanggung semua penyakit ini. Sehingga ketika sakit mereka membuat pengakuan, tubuh saya makin lemas, ya, saya makin sakit dan sebagainya. Itu ibaratnya kata T.L. Osborne, kalau ada paket kiriman saudara, ya, kan ada kurir-kurir hari-hari ini ke rumah. Banyak yang belum apa-apa sudah tanda tangan, tanda terima. Ya. Waktu musuh datang memberikan penyakit, saudara jangan tanda tangan. Kata pada yang di sebelah, jangan tanda tangan. Amin. Kalau ada sesuatu dari musuh, jangan saudara tanda tangan melalui apa? Perkataan, melalui respon. Tetapi tolak itu di dalam nama Yesus. Karena Yesus Tuhan kita sudah menanggung semua untuk kita. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Amin. Saudara, jadi di bulan ini saya berikan outline dulu untuk kita hari ini. Karena ini hari yang pertama. Kita perlu berdoa dan mengenal kasih Kristus yang lebih. Untuk apa? Pak Lugimin, agar kita mengalami penerobosan di dalam doa kita, di dalam iman kita, di dalam kehidupan kita. Amin. Kemudian cara kita merespon kepada sesama kita juga pasti akan berubah. Karena kasih Tuhan itu sudah dicurahkan di Roma 5 ayat 5. Sehingga dalam hidup kita tidak akan lagi mengalami kekecewaan. Pengharapan dari Tuhan itu terus ada dalam hidup kita. Mengapa? Karena kasih Allah itu telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita.
Nah, hari ini saya mengajak kita untuk melihat apa karakteristik dari kasih Allah, divine love. 1 Korintus 13 di ayat 4 sampai 7. Jadikan ini sebagai doa kita, saudara, supaya dalam hidup ini kita mengalami dimensi yang baru dalam kasih. Mari kita baca bersama dengan suara yang keras. 2, 3. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Amin. Bukankah ini indah sekali kalau dilakukan? Amin. Keluarga akan menjadi harmonis. Tuhan hadir dalam kehidupan kita, dalam hubungan kita. Dan kita mulai checklist, mulai dari ayat 4. New dimension, ukuran yang lebih. Waktu kita lihat kasih itu sabar. Coba kita lihat, apakah tahun ini, bulan ini, minggu ini, kita dapat lebih sabar. Amin. Apakah kita dapat di tahun ini lebih murah hati? Katakan lebih murah hati. Saya sangat menghargai budaya Asia, saudara, di tahun baru Imlek, yaitu budaya menghormati orang tua dan orang-orang yang kita kasihi, anak-anak, melalui budaya memberi angpau. Ada amin? Siapa yang banyak mengalami angpau-angpau dalam hidup? Ya. Nah, dulu saya masih ingat kalau anak-anak kecil, ya kita dulu juga waktu kecil, kita sudah siapkan, saudara. Wow, senang sekali kalau Imlek, ya. Sincia, karena angpau-angpau, lailiao, ya kan? Nah, sekarang saya melihat anak-anak sudah mulai ada dompetnya, ya. Dompetnya, tas pinggangnya, ya. Yang punya iman lebih besar, tasnya lebih besar, ya. Ransel mungkin, ya, supaya angpaunya banyak. Tapi intinya itu bukan angpau itu yang diterima anak-anak. Tapi intinya adalah kita belajar untuk memberi dan menghormati. Ada amin? Kita menghormati orang tua kita dengan memberikan angpau. Kita mengasihi kerabat kita, sahabat kita, anak-anak kita berikan angpau. Jadi ini budaya yang harus kita pertahankan. Dan banyak orang tidak mengerti, ini bukan masalah angpau atau tukar menukar angpau, saudara. Tapi itu adalah hati. Katakan amin. Hati yang mengasihi. Kalau hati kita mengasihi, kita menghormati. Kita mengasihi Tuhan, kita menghormati Tuhan, kita membawa persembahan. Itulah new dimension in giving. Ya. Yang di minggu pertama ini kita dari bahan di pusat mengajar kita. Saudara, kita itu menghormati seperti orang Majus itu memberi persembahan. Kita menghormati juga orang-orang yang kita kasih dengan memberi. Dan apa yang terjadi kalau kita mulai respect, kita menghormati yang senior, yang lebih tua, kita juga menghormati dan menghargai keluarga kita. Di dalam firman Tuhan di Lukas 6 ayat 38 katakan, dimensi yang baru itu akan hadir di dalam hidup kita. Ada amin? Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaan. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Amin. Saudara, ini berbicara ukuran. Ukuran hormat yang kita berikan, akan diukurkan kembali kepada kita. Amin. Ukuran kasih yang kita berikan, itu akan dikembalikan kepada kita. Ukuran perhatian yang kita berikan, itu juga akan kembali kepada kita. Dan bukan hanya kembali dengan ukuran yang sama, tapi Lukas 6 katakan, itu akan dipadatkan, itu akan dilipat gandakan, dan itu akan dicurahkan Tuhan di dalam kehidupan kita.
Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Greater measure, greater glory. Semakin kita sabar terhadap seseorang, kesabaran itu akan kita tuai. Semakin kita bermurah hati kepada seseorang, kemurahan Tuhan itu akan turun dalam hidup kita. Itulah sebabnya di Sabda Bahagia, nanti kalau Bapak Ibu ke Israel saya ajak, kita berdoa di sana. Dikatakan berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudara, apa yang kita berikan, itu yang akan dipantulkan. Itulah cermin, saudara. Ketika seseorang tersenyum, orang lain pasti akan tersenyum. Itu hukum refleksi. The law of reflection. Cara kita memperlakukan orang, itu akan kembali kepada kita. Oleh sebab itu, di tahun yang baru ini, saya mengajak kita semua, perbesar kapasitas kita. Kalau selama ini mungkin kita masih belum cukup luas, kita perluas hati kita. Mengapa 1 Korintus 13 ini begitu penting? Karena ini mengajarkan kita tentang pribadi dan karakter Tuhan Yesus itu sendiri. Itulah gambar Kristus. Yesus kita sabar, Dia murah hati, Dia memberi, dan Dia memberikan yang terbaik. Mari kita mulai periksa. Apakah dalam hidup ini kita sudah menjalankan hukum kasih ini lebih lagi? Ada amin? Nah, saya tidak akan jabarkan satu persatu, tapi inilah yang menjadi doa kita hari ini. Agar kita mengenal betapa panjang, lebar, dalam, dan tingginya kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kau tunjukkan kasih. Kau menyediakan yang ku perlu. Kita masuk dalam perjamuan. Kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Ya Tuhan, Kau tunjukkan kasih. we love you Lord, because you love us first. We thank you for your love, Lord. We thank you for your grace. Di hadapan kita ada roti dan anggur, lambang tubuh dan darah Yesus. Inilah kasih Tuhan yang telah diberikan untuk kita. Dan di pagi hari ini, mari mulai kita review di dalam hati kita dan hidup kita. Sudahkah kita memperlebar kapasitas kasih kita? Sudahkah kita berdoa dengan sungguh-sungguh untuk mengenal kasih Kristus lebih dalam lagi? Karena itulah kunci penerobosan dan perubahan di dalam hidup kita. To know your love. Terima kasih ya Bapa. Sucikan hati kami. Ampuni kesalahan dan pelanggaran. Dan Tuhan, hamba-Mu berdoa, jangan ada lagi yang menyimpan kesalahan. Tapi semua belajar untuk melepaskan pengampunan. Forgive and forget. Ukuran kasih yang besar akan kita terima kalau kita juga belajar untuk mengasihi dan mengampuni. Jangan lagi ada ganjaran di dalam hidupmu. Jangan lagi ada unek-unek. Jangan lagi ada dendam. Jangan lagi ada kekecewaan. Atau bahkan yang lebih serius, bitterness, kepahitan. Buang semua itu. Agar kita dapat mengalami kasih Kristus di dalam hidup kita. Terima kasih ya Bapa. Sucikan hati kami. Kuduskan hidup kami. Untuk perjamuan kudus-Mu ini. Di dalam nama Yesus. Mari kita yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin.